acara pengambilan sumpah dan janji pelantikan perangkat Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasveto Barat, Senin tanggal 27 Juni 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PT Kabupaten Belu, yang terhormat Koordinator Tim Ahli P3MD Kabupaten Belu, yang terhormat dan kami kasihi Pastor Paroki Antonius Paduagela, yang terhormat Camat Tasveto Barat, yang dihormati Kapolsek Tasveto Barat atau pejabat yang mewakili, yang dihormati dan Ramil Haliluli atau pejabat yang mewakili, sama kami hormati Kepala PTD Puskesmas Haluli, Sekretaris Camat, para Kepala Seksi, Kasubag dan staf Kecamatan Kasubag, Kepala Desa Derok Faturene, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Derok Faturene, Ketua DPD bersama anggota, Ketua LPM bersama anggota, Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa bersama anggota, para perangkat Desa Derok Faturene yang hari ini siap untuk dilantik, para pendamping desa dan pendamping lokal desa, para bidan desa, kader Posyandu KB Desa Derok Faturene, para tokoh masyarakat, tokoh adat Desa Derok Faturene, singkatnya Bapak Ibu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Pembacaan surat keputusan Kepala Desa Derok Faturene oleh petugas.
Desa Daerah Faturene nomor 23 tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Kewilayahan Desa Daerah Faturene, Kecamatan Tasiketo Barat, Kabupaten Belu. Kepala Desa Daerah Faturene menimbang, terbaca, mengingat, terbaca, memperhatikan, terbaca, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat perangkat desa dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud di atas pada diktum ke-1 keputusan ini bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketiga, dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini bertanggung jawab kepada kepala desa Daerah Faturene. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Ditetapkan di Lelowai pada tanggal 1 Mei 2022, Kepala Desa Daerah Faturene Andreas Nahak, tanda tangan cap. Lampiran keputusan Kepala Desa Daerah Faturene nomor 23 tahun 2022, tanggal 1 Mei 2022. Nama-nama kepala kewilayahan Desa Daerah Faturene yang akan dilantik. 1. Remi Suseran, Siap. Jabatan Kepala Kewilayahan Lelowai. 2. Januarius Geberet, Siap. Jabatan Kepala Kewilayahan Dutiren. 3. Wiro Fahid Atok, Siap. Jabatan Kepala Kewilayahan Tulaturi. 4. Victor Duan, Siap. Jabatan Kepala Kewilayahan Halere. Kepala Desa Daerah Faturene Andreas Nahak, tanda tangan cap. Pengambilan sumpah dan janji pelantikan perangkat desa Daerah Faturene oleh Camat Tasiketo Barat. Saksi rohaniwan disilakan mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Ya, bersedia. Menurut agama, Katolik. ikuti kata-kata saya. Sumpah jabatan perangkat desa Daerah Faturene. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saksi rohnya disilakan kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas oleh perangkat desa dan diikuti oleh seluruh perangkat desa. Fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Ring Suseran, 2. Jadwal Sieberek, 3. Guido Faikato, 4. Victor Luan. Jabatan Perangkat Desa Daerah Faturene tahun 2022. Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban saya yaitu 1. Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Sikap dan bertindak adil, tidak memihak, serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. 5. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa. 6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 7. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik. 8. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. 9. Membangun dan melestarikan lingkungan hidup. 10. Melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi perangkat desa. Demikian pernyataan ini kami buat apabila di kemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lelowai 27 Juni 2022
Kepala Desa Daerah Faturene Andreas Nahak, tanda tangan cal. Mengetahui Camat Tasifeto Barat Vincentius Yere SPT EPN. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji pelantikan oleh perwakilan yang dilantik. Oleh saksi rohani. Oleh Kepala Desa Daerah Faturene. Bajudan Camat Tasifeto Barat. Kata-kata pelantikan oleh Camat Tasifeto Barat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan perlindungannya, maka pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Juni tahun 2022, saya Camat Tasifeto Barat dengan resmi melantik Saudara Remisius Seran Januarius Yeberek Guido Kahit atau Victor Luan sebagai perangkat Desa Daerah Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat, berdasarkan keputusan Kepala Desa Daerah Faturene nomor 23 tahun 2022 tanggal 1 Mei 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Pulang dan laksanakan tugas itu yang benar. Ya, kenapa harus SMA? Ke depan RT RW juga pasti SMA. Karena seluruh laporan harus aplikasi. Tadi ada satu Bapak Rusun, nama sampai. Kau baca HT-nya, tulis HT-nya, oh ini pasti tidak sudah ini. Karena nanti ada format yang harus diisi oleh RT, RW dan Kepala Dusun. Jadi kalau baca detail, next semua. Ya, ada yang mengatakan bahwa selama penjaringan dan penyaringan perangkat desa, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa tidak mengindahkan adat istiadat dan kearifan lokal. Ya, kita mau sampaikan bahwa di dalam Permendagri 83 dan Perbuk dan Perda itu kita tidak pernah menemukan adanya kearifan lokal. Tapi dia hanya bilang di situ ada persyaratan khusus yang mengatur tentang calon perangkat desa, calon perangkat kewilayahan harus berasal dari dusun yang bersangkutan. Jadi orang sebagai kepala dusun, dia benar harus ada di dusun yang bersangkutan. Ijazah SMA, umur 20 sampai 40 tahun. Bahwa dia itu adalah anak ketua suku atau umum metan, tetapi akomodir dan ikut seleksi. Ijazah SMA, umur seperti itu, ikut ujian seleksi, ujian tulis, praktek, dan wawancara. Jadi tidak serta-merta bahwa dia harus menjadi kepala dusun.
Adat istiadat kampung daerah itu luas, menyeluruh, tidak ada batas. Sementara kalau perangkat desa, kepala desa itu hanya berada pada tata administrasi pemerintahan desa. Begitu. Sehingga kita juga tidak ada disangkut pautkan dengan ini orang adanya adat. Betul. Tapi dia tidak mengurus adat. Nanti ada lembaga adat yang kemudian ditetapkan sebagai perangkat atau susunan perangkat lembaga adat di desa yang bersangkutan. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi semua. Minta maaf ya, saya sapa secara umum ya. Baik, kesempatan yang pertama saya dari pihak gereja mengucapkan profisiat untuk pelantikan para perangkat desa hari ini untuk Indonesia. Lalu yang kedua, selain profisiat, selamat bertugas. Dan dalam menjalankan tugas, Anda semua tidak berjalan sendirian, tetapi perlu ada kerjasama. Karena itu, dari pihak gereja, saya sangat-sangat mengharapkan supaya gereja dengan pemerintah kita harus jalan bersama. Dan ini menjadi satu kekuatan untuk bisa kita membangun desa kita, membangun wilayah kita, dan juga membangun gereja kita itu sendiri. Karena itu, mari dengan semangat hari ini kita sudah dilantik, kita maju berjalan bersama-sama. Kendati pun nanti dalam perjalanan pasti ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tetapi ingat, jangan lupa yang satu, Tuhan yang ada di atas. Kesibukan kita dalam tugas kerja, tapi jangan lupa Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang kita imani, kita yakini, sudah kita lupakan, pelan-pelan kita juga akan lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu, ini nasihat saya yang terakhir. Jangan lupa Tuhan. Tuhan sudah lupa, kita lupa diri, lupa sesama, lupa tugas dan tanggung jawab kita. Hancurlah tanggung jawab kita. Karena itu, mari kita berjalan bersama, bersatu hati, pemerintah, desa dengan gereja, punya arah dan satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi hanya ini saja pesan saya, dan mari kita memohon berkat dari Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan sama-sama saudara dan saudari kita yang hari ini barusan dilantik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu bahwa karena oleh berkat-Mu sendiri Engkau telah meneguhkan dan menguatkan, dan hari ini Engkau mengukuhkan sama saudara dan saudari kami sebagai perangkat desa, dan mereka sudah berjanji untuk siap melaksanakan apa yang dipercayakan kepada mereka. Aku tahu ya Tuhan bahwa kemampuan mereka juga sangat terbatas. Karena itu, aku memohon kekuatan datang dari-Mu sendiri, memampukan mereka agar tugas kepercayaan yang diberikan kepada mereka bisa mereka jalankan dengan baik-baik. Dampingilah mereka selalu dengan tuntunan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Dan bila mereka menghadapi tantangan kesulitan di dalam tugas tanggung jawab mereka, aku mohon ya Tuhan, kuatkanlah mereka selalu dan arahkanlah mereka selalu agar mereka pun mampu keluar dari situasi sulit dan mampu mengatasinya. Akhirnya ya Tuhan, aku mohon uluran tangan kasih-Mu menjamah masing-masing mereka, jamahan yang memberikan kekuatan, jamahan yang memberikan penghiburan, dan jamahan beri peneguhan. Aku menyerahkan sekalian mereka ke dalam bimbingan dan perlindungan-Mu, dan berkatilah sekalian mereka, Bapa, Putra, dan Roh
terus.